Jadi Rossi itu pada waktu apa cerita Rossi? Geografi Rossi. Pada waktu ibunya mengidam, dia itu kemudian ketika lahir Di bawah Udah bisa pakai motor. motor dia tahu kan? Belakangnya ada roda di sana mulai. Belakangnya ada roda. Sebuah pembalap yang profesional. teliti. Ya, Rossi itu sebetulnya nggak jauh ya dengan saya. Mungkin Rossi di Itali, ini Rosso di Tasik. Silakan. Gimana mewahnya? Rossi itu pada awal mulanya ia itu tertarik terhadap balap sepeda. Namun ketika zamannya Rossi belum ada sepedanya, karena Payung dia Dia pernah relasi yang sama seperti teman saya. Belum mempunyai motor, dia kira jam 3 mau hujan, suka membawa payung botol sosro yang besar dan berangkat ke Jogja Ejet. Es dawet. Payung. Pernah tertangkap Satpol PP. Gara-gara ojek payung. Hasil dari positifnya ojek payung, bisa darah tinggi membeli kamu. motor. Si bulir. Bisa ojek tersebut. Motor tersebut mulai dikembangkan lagi dan menjadi Gojek seperti Teman saya. sekarang. Teman saya. Lanjut Reka lanjut. itu. Kesimpulannya naon? Apakah Anda tahu sosok Bung Karno? Beliau adalah mentor saya. Kita Rossi bukan no. Karno. Beliau ada saga, beliau ada usaha. Bung Karno. Beliau adalah Bung Karno adalah Motivator. Bungkusan. motivator bagi saya ya. Saya suka menangis gitu. Kita mau duit. Bos. Gimana menangis? Kalau Anda memang termotivator oleh Bung Karno, Ya. ada satu perkataan beliau yang Ya, saya bukan satu, banyak saya. yang akan menginspirasi pemuda-pemuda zaman sekarang. Apa kata-kata itu? Beri saya 10 pemuda yang cinta terhadap tanah airnya, niscayakan guncangan dunia. Itu yang sebenarnya, tapi oleh kata-kata yang sekarang jadi diubah jadi pendek. Beri saya 10 pemuda. Kalau secara logika ya, kita berikan 10 pemuda terhadap Bung Karno, tapi pemudanya yang kayak boyband. Karena beda dempet. Tidak Mengguncang. Dia akan goyang Cigo. Trio R nya Bung Karno itu sungguh luar biasa ya terhadap bangsa Indonesia. Bung Karno itu dipuja bagaikan dewa dan dicaci bagaikan bandit ya. Itu tulisannya di buku. Kita tahu lah pokoknya pernah membaca buku tersebut. Sebetulnya yang ada yang tahu nggak yang jahat di negeri ini? tahu. Firaun. Koruptor. Firaun. Yang paling jahat yang Polisi. yang mengubah zaman orde lama Jadi orde baru. ya Jokowi. Oh iya. Ini smart no. Oke. Firdaus, Firaun. Barangkali dari ibu dosen Woi. alasannya Soeharto karena dia mengkudeta dengan cara yang tidak benar. Woi.
iya gini. Surat membalikan lagi mencari muka kepada rakyat dengan cara membantai PKI. Ya, terus Kayaknya begitu sih. ya. Terus? Sebagian ceritanya ya. Ya. Cina ngomong gatul-gatul. Saya selalu ingat saya menangis gitu ketika menceritakan sosok Soekarno. Menangis aja. Saya gak kuat. Abaikan tangan bos, pada CCTV kan kuat. Jadi Soekarno itu gak merasa benci ya terhadap orang-orang yang menjelek-jelekannya, yang mencacinya. Soekarno juga pernah curhat di dalam buku hadiahnya. Biarlah sejarah yang membersihkan namaku. Nah, sekarang kan terbukti bahwa Soekarno itu bukan seperti yang diceritakan oleh orang-orang yang mencacinya. Dianggaplah Soekarno itu sebagai Tanya nak kasih etat. sebagai penak PKI katanya. Saya Bingung sih, bingung. ingin merasa nangis, saya gak pengen. Merasa nangis. Lanjutkan dulu, saya nangis. Tahu dananya. Saya media bos. Maafin Allah, maafin. Saya bingung ya. Kata teman saya. Kenapa dia kemal? Kita kembali lagi ya. Soekarno. Soekarno itu ketika dia akan meninggal, dia mewasiatkan bahwa dia itu ingin dikuburkan di antara dua gunung satu lembah. Tapi ketika Balik di kadinya. ketika dia meninggal, tapi pemerintahan Soeharto itu tidak mengizinkannya. Maka terpaksalah beliau itu dikuburkan di dekat makam ibunya di Blitar. Itu adalah permintaan terakhir Soekarno yang tidak pernah tercapai. Ada yang tahu perintah pertama Soekarno ketika ya silakan. Ketika beliau menjadi presiden, perintah pertama kali Soekarno ketika dia sudah menjadi presiden. Ada yang tahu? Jangan lupa sholat. Ada yang tahu nggak? Enggak. Ibu dosen tahu? Budak IPS dah Budak IPS. Saking sederhananya beliau menjadi seorang presiden. Beliau itu ketika pulang dari kantor presiden, berjalan kaki Istana presiden. Iya. Di mana? Nggak tahu lah, bahwa nama istana Jadi presiden. orang sekarang jadi. Dia itu berjalan kaki akan pulang ke rumahnya Sama mati. sambil hujan rintik-rintik ada tukang sate. Juga ada busa. Mas, sate 50 colok gitu. Iya, sate 50 tusuk. Itulah perintah pertama Soekarno. Ibu muda bisa. Diamin ya. Wah, nanya kayaknya kamu banyak tahu tentang Soekarno. Ingat lagi Soekarno mah. Ayo gosip punya kekayaan di Bakti sudah betul. Enggak, itulah gosip doang. Media yang membesarkannya. Kamu kan tahu. Itu mana? Jelas kok ini. Mabok bos, tahu bos. Kesimpulan belajar Bu. Kesimpulan. Acan jawabannya kita Eta cari tanah ke cana PKI mah yuk. Kala lanjut beli sate Ya itulah.
berita pertamanya. Berita kedua. Jika Anda tidak percaya silakan baca-baca buku. Ayo berita kedua. Berita kedua itu enggak dituliskan. Kenapa? Kemudian ajudannya ada yang tahu? Siapa? Tukang sate. Di mana? Udin Budi. Ajudannya bukan. Ajudan Sutioso. itu adalah Udin Bui. seorang orang biasa saja yang langsung ditunjuk. Nah, tukang sate. Pakai payung. Si Musang, Bos, si Musang. Musang itu Itulah kilas info Soekarno. Cerita selanjutnya adalah tentang Musang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Litsing. Ibarat Habibie dong ini kapal sih namanya. Silakan tentang Habibie. Habibie adalah seorang laki-laki. Kita ya. Apa ini? Ciri-ciri Habibie itu Mama menit deh. Gak, mana gak? Habibie. Wah. Karena jam 3 kita ujian. Next. Ujian Kita apa?